Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Miftahun Arzak. Saya dari program studi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan nomor NIM 2306030138. Di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya peroleh dari mata kuliah literasi digital dan manusia, mulai dari awal pertemuan hingga sekarang sudah mencapai di akhir pertemuan. Yang pertama adalah revolusi industri, di mana di revolusi industri ini saya banyak mendapatkan pandangan insight baru tentang transisi industri yang ada dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Selanjutnya adalah perkembangan dan sejarah revolusi industri. Di sini mungkin akan lebih dalam daripada revolusi industri di pertemuan awal. Di pertemuan kedua ini adalah lebih secara detail bagaimana industri ini berkembang. Setelah itu ada juga di pertemuan selanjutnya ada juga yaitu dampak positif dari revolusi industri, di mana sangat banyak sekali dampak positif dari revolusi industri yang sudah terjadi saat ini yang dapat membantu dan mempermudah manusia, mempermudah cara sistem kerja manusia yang bisa digunakan secara bijak. Selain dari dampak positif revolusi industri, ada juga dampak positif perkembangan teknologi digital, di mana ini juga sebuah alat yang diciptakan oleh manusia yang bertujuan untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitas dalam segala hal. Selain dari dampak positif perkembangan teknologi digital, ada juga dampak negatifnya, di mana semakin banyaknya berkembangnya teknologi digital dan teknologi apapun yang saya dapat dari sini, saya menemukan semakin banyaknya alat yang dipergunakan, maka makin berkurang pula lapangan pekerjaan yang ada saat ini. Selanjutnya adalah IoT, di mana IoT adalah suatu teknologi yang diciptakan oleh manusia yang bertujuan untuk mempermudah cara kerja manusia dengan mempermudah cara kerja manusia melalui alat yang dapat dikontrol dari jarak jauh atau biasa juga disebut dengan wireless. Selain dari IoT, selanjutnya adalah Big Data. Big Data yang saya temukan adalah Big Data adalah sebuah data yang sangat besar yang ada di dunia ini, yang sangat penting dan sangat harus dijaga dengan baik oleh setiap manusia, di mana Big Data ini juga memiliki data-data privacy setiap manusia, dan maka dari itu Big Data harus dipegang secara bijak. Selanjutnya setelah Big Data adalah pemanfaat e-commerce. Mungkin pemanfaat e-commerce ini juga termasuk dari kelanjutan dari materi-materi sebelumnya, yang itu juga termasuk dalam dampak positif revolusi industri dan perkembangan yang sudah terjadi dalam dunia digital. Pemanfaat e-commerce ini juga tidak lain dan tidak bukan adalah tujuannya hanya untuk mempermudah manusia untuk memperoleh suatu barang. Selanjutnya adalah konsep e-commerce. Dari konsep e-commerce sendiri kita mempelajari adalah kita selama mungkin dari zaman dahulu cara berjualan setiap manusia hanya harus bertemu antara penjual dan pembeli secara langsung. Namun dengan adanya pemanfaatan digital dan perkembangan dunia digital saat ini,
teknologi sudah yang kita nikmati saat ini, kita sudah bisa melakukan transaksi jual beli tanpa harus bertemu secara langsung atau melalui secara online. Selanjutnya, di luar dari konsep e-commerce itu tadi, selanjutnya kita belajar dari etika dunia cyber. Ini adalah suatu pandangan baru juga buat saya, di mana saya sebelumnya tidak pernah mempelajari etika dalam dunia cyber. Ternyata di dunia cyber memiliki etika yang sangat harus kita jalani untuk melakukan sebuah sosial dalam cara bersosial media. Di etika dunia cyber ini kita harus bisa mencerna bagaimana menerima berita-berita, dan juga di dunia cyber ini apa yang tidak boleh kita lakukan dan apa yang boleh kita lakukan di dunia cyber. Selanjutnya adalah pemanfaat internet secara bijak. Ini mungkin tidak jauh beda dari dunia cyber itu tadi, bagaimana kita mempelajari menggunakan internet, sosial media, ataupun itu yang menggunakan internet dengan secara bijak, dengan kita tidak melakukan hacking atau kita meretas dan segala macamnya tanpa izin atau melakukannya secara ilegal. Selanjutnya adalah media dan hoax. Yang kita belajari dari sini adalah di media dan hoax adalah bagaimana kita harus bisa memilah-milah dengan baik antara berita yang kita terima, yaitu kita harus tidak menelan berita yang kita terima itu secara mentah-mentah, namun kita juga harus menyelidiki apa sebenarnya yang ada di berita ini. Dengan begitu kita bisa memanfaatkan media media internet ataupun media apapun itu untuk lebih bijak dan untuk lebih bermanfaat bagi kita dan semuanya. Selain dari media dan hoax, kita juga mempelajari tentang UU ITE. UU ITE nomor 8 tahun 2011 tentang ITE. Di mana di sini adalah sebuah undang-undang dari negara kita yang mengatur tentang terjadinya berjalannya sebuah transaksi apapun itu, entah itu berita dan segala macam tentang internet yang ada di dunia internet. Selanjutnya adalah selain kita hanya mempelajari, kita juga mendapatkan tugas untuk penerapan UU ITE di dunia cyber. Jadi seperti yang saya bilang di awal itu tadi, jadi ternyata seperti kayak kita melakukan hacking ataupun meretas dan segala macam dalam dunia IT, itu ternyata tidak diperbolehkan di negara kita, dan ada pasal dan hukuman bila kita melanggarnya. Yang terakhir adalah dampak dunia online dalam kehidupan. Di sini sangat luas sekali bagaimana dampak dunia online untuk kehidupan, yaitu mungkin yang saya tahu dari dahulu, mungkin dengan adanya dampak online untuk kehidupan adalah masuknya budaya barat. Setelah itu juga bagaimana ternyata kita juga harus mempersiapkan diri kita sendiri untuk menghadapi dampak dunia online dalam kehidupan ini. Kita tidak boleh untuk mudah tergoda dengan apa yang ada di dunia online, seperti pinjol, judi online, yang tentunya kita harus hindari selagi itu melanggar aturan negara yang ada di UU ITE dan yang ada di Undang-Undang 1945. Jadi di sini saya mempelajari sangat luas sekali bagaimana juga kita tidak boleh mencela, kita tidak boleh berkata kasar kepada orang lain. Kita di dunia online, di dunia media sosial, kita juga harus
saling menghormati satu sama lain, kita harus saling respect, dan kita juga harus menghargai setiap pendapat setiap semua orang. Kita tidak boleh menjudge orang segampang itu. Jadi sangat banyak sekali uh, ilmu-ilmu yang saya dapat dari sini. Sekian recap dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir dari mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan yang saya dapat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.